Halo anak-anak SD Talenta, gimana kabarnya? Miss yakin semua sehat ya? Oke, anak-anak, pada video pembelajaran kali ini Miss akan menjelaskan kepada kalian tentang cara menggambar diagram lingkaran, diagram batang, dan diagram garis. Yuk kita simak penjelasan dari Miss. Perhatikan soal di samping. Di sini ada soal tentang data ekstrakurikuler kelas 5 SD gaul habis. Nah, ekskul yang pertama adalah menari. Menari diikuti oleh 9 anak, voli diikuti oleh 6 siswa, senam diikuti oleh 18 siswa, basket diikuti oleh 12 siswa, karate diikuti oleh 15 siswa. Nah, jumlah siswa di SD gaul habis ini berjumlah 60 siswa ya. Kita lanjutkan. Nah, dari soal yang tadi, berdasarkan data tersebut, kita akan membuat diagram lingkarannya dalam derajat. Gimana ya caranya? Yuk kita ikuti lagi penjelasannya. Nah, berikut ada beberapa langkahnya. Yang pertama, langkah pertama, kita akan menghitung jumlah datanya. Tadi sudah sebutkan ya. 9 tambah 6 tambah 18 tambah 12 tambah 15. Jawabannya adalah 60 siswa. Di sini jumlah datanya adalah 60 siswa. Langkah kedua, kita akan menghitung sudutnya. Yang pertama nilai data, ini nilai datanya itu berapa jumlah siswa yang ikut dalam suatu ekstrakurikuler dibagi nilai total. Nilai total ini adalah nilai jumlah siswa di SD kelas 5 tersebut. Kita kalikan 360. Kenapa Miss dikalikan 360? Karena satu lingkaran penuh itu jumlahnya adalah 360 derajat ya. Kita akan menggambar diagram dalam derajat. Yuk. Nah, dari cara tersebut kita akan mencari ya. Kita akan mencari bagaimana besar sudut dari setiap ekskul tersebut. Yang pertama menari 9/60 kita kalikan 360 sama dengan 54 derajat. 9 ini dapat dari mana? Kita lihat di sini ya. Ini 9 kita bagi per 60. 60 ini adalah jumlah siswanya. Kita kalikan 360 sama dengan 54. Anak-anak, kalian boleh mencari jalan yang agak cepat ya. Caranya adalah ini boleh nolnya kalian coret. Tinggal 36 sama 6. Ini boleh coret 6. 6 kali berapa sih 36? 6 ya. Sini 6. Jadi 9 kali 6 54. Nah, kita akan mencarikan semua bentuk ekstrakurikulernya. Kedua, voli. Voli itu ada 6. 6/60 kali 360. Jawabannya 36 derajat. Senam 18/60 kali 360 sama dengan 108 derajat. Basket 12/60 kali 360 sama dengan 72 derajat. Sedangkan karate 15/60 kali 360 sama dengan 90 derajat. Nah, kita sudah menemukan besarnya derajat dari setiap ekskul yang diikuti siswa kelas 5 di SD gaul habis. Nah, karena sudah dapat kayak gini, kita akan menggambarkan diagram lingkarannya. Iya. Kita simak ya. Nah, dari hasil perhitungan tadi kita dapat menggambar diagram lingkaran dalam derajat seperti gambar di samping. Nah, kalau kalian ingin menggambarkan diagram lingkaran, kalian akan membutuhkan jangka. Tahu kan anak-anak jangka ya? Maksud sih nggak tahu, pasti tahu. Nah, caranya adalah tinggal kalian letakkan yang jarum jangkanya di sini, tinggal kalian menggunakan pensil, kalian buat lingkaran. Ya, kalian putar sampai lingkaran penuh, nanti akan menjadi lingkaran. Di sini ada namanya titik pusat. Nah, titik pusat ini akan menjadi patokan kalian untuk menggambar besarnya setiap derajat ekskul yang sudah kalian hitung tadi. Misalnya tadi ya, kita lihat yang 90 derajat di sini. 90 derajat ini ada yang masih ingat nggak tadi itu punya siapa 90 derajat ini? Iya, betul. 90 derajat ini adalah miliknya karate ya. Ini karate 90 derajat ini paling gampang digambar karena bentuknya lengket. Kita lihat yang 54 derajat ini. 54 derajat ini adalah pemilik dari ekskul menari. 36 derajat ini adalah pemiliknya ekskul voli. 108 derajat ini adalah miliknya ekskul senam. Dan terakhir 70 derajat ini adalah miliknya ekskul basket.
Nah, kalian sudah tahu kan cara menggambar diagram lingkaran menggunakan busur? Atau kan kalian sudah dulu untuk di kelas 4 pernah diajarkan, atau di kelas 3 pernah diajarkan cara menggambar besar sudut menggunakan busur. Nah, ini bisa kalian terapkan dalam menggambar besar sudut pada diagram. Jadi pada saat kalian hitung semua ini jumlahnya harus 360 derajat. Jelas ya? Jadi patokan sini ini adalah patokannya, di sini adalah titik pusatnya. Ya. Jadi kalian bisa menggambar menjadi patokan ini untuk menggambarkan diagram lingkarannya dalam derajat. Ya. Oke, kita lanjutkan selanjutnya. Tadi ada diagram dalam derajat, kita akan menggambar diagram lingkaran dengan persen. Gimana caranya, Miss? Kita simak penjelasannya. Yuk. Nah, kita akan sebelum kita menghitung diagram lingkaran persen dengan persen, kita akan melalui beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah kita akan menghitung jumlah seluruh datanya. Kayak tadi ya, seperti mencari yang derajat tadi. 9, semua ekskul kita tambahkan, semua anak-anak yang ikut ekskul kita tambahkan 9 tambah 6 tambah 18 tambah 12 tambah 15 sama dengan 60. Ya, ini sama seperti cara yang pertama. Yang berbeda adalah di langkah yang kedua ini. Di langkah yang kedua ini kalau persen bedanya di sini. Kalau derajat dikali 360, kalau persen dikali 100%. Jelas ya? Jadi nilai datanya sama. Ini ekskulnya berapa jumlahnya? Ini nilai totalnya itu jumlah anaknya berapa? Dikali 100. Kalau yang tadi derajat dikali 360, persen dikali 100%. Itu bedanya ya. Oke, setelah itu kita akan menemukan beberapa, kita akan menghitung. Kita akan menghitung beberapa persen dari setiap ekskul tersebut. Menarik, 9/60 kali 100 itu 15%. Voli 6/60 kali 100 sama dengan 10%. Senam 18/60 kali 100 sama dengan 30%. Basket 12/60, ini 12/60 kali 100 sama dengan 20%. Dan karate 15/60 kali 100 sama dengan 20%. Jadi kita sudah menemukan besarnya persen dalam setiap ekskul ya. Sudah menemukan, kita sudah mencarinya. Setelah mencari ini, kita akan menggambarkan diagram lingkarannya. Ya, caranya ini contohnya ya. Ini contoh diagram lingkaran. Nah, Miss, saya tahu gimana caranya nih saya menggambarkan 25% ini. Caranya sama seperti cara pertama, yaitu kalian harus menghitung dulu yang namanya besar sudutnya. Ya. Ini kita harus menghitung dulu besar sudutnya. Ini sudutnya berapa, sudutnya berapa, sudutnya berapa, sudutnya berapa. Setelah itu kita hitung persennya, baru kita bisa memasukkan. Jadi tidak asal ya anak-anak. Jadi tidak misalnya 25% saya tembak aja nih bentuknya kayak gini, bentuknya letter L. Dan 15% saya bentuknya kayak gini, tidak. Tapi caranya sama seperti yang cara pertama. Jadi kalian harus menghitung dulu besar sudutnya. Setelah menghitung besar sudutnya, baru kalian bisa memasukkan di dalam diagram lingkaran tersebut ya. Nah, tadi kan sudah dijelasin ya tadi ya, yang pertama yang tadi 25 derajat itu punyanya siapa? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Ini yang pertama kali yang 90 derajat tadi punya siapa? Ada yang masih ingat? Iya betul, ini punyanya karate ya, punyanya karate betul. Nah, yang paling besar tadi yang 108 derajat itu punya siapa ini? Iya, yang punya senam. Betul ya. Nah, caranya ingat ya, ulangi sekali lagi. Sebelum membuat lingkaran dalam persen, kalian harus mencari dulu berapa besar sudut pada setiap ekskul tersebut, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi sudah menggambar diagram lingkaran dan diagram lingkaran dalam derajat dan persen. Sekarang kita akan menggambar diagram belakangnya. Masih sama dengan soal yang sama, menari 9, voli 6, senam 18, basket 12, karate 15, jumlahnya 60. Nah, kita lihat. Caranya adalah kalian membuat garis ya. Garis vertikal dan garis horizontal. Di sini kasih sumbu Y, di sini kasih sumbu X itu boleh. Nah, kita lihat menari itu 9 orang. Kalian menentukan range di sini ya. Di sini kalian boleh menggunakan misalnya, lihat sini angkanya. Ini dari ada angka yang paling kecil angkanya
6, yang paling besar angka 18. Boleh nggak saya menggunakan perkalian 2? Jadi 2, 4, 6, 8, 10? Boleh. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan dari 0, 1, 2, 3, 4 sampai 20, boleh nggak? Boleh. Hanya nanti diagramnya panjang ya. Oke, jadi kalian caranya adalah kalian lihat dulu datanya, baru kalian akan menentukan berapa jarak yang akan kalian gambarkan pada diagram tersebut. Nah, kita lihat menari itu 9. Jadi 0, 2, 4, 6, 8. Antara 8 dan 10 itu kan angka 9. Jadi kalian bisa menggambarkan di sini ya. Terus volley itu ada 6. 6 itu bisa kita cari garisnya ke sini 6. Oke ya. Senam itu 18, ada di sini 18, kita tinggal tarik garis ke atas, ini 18. Basket 12 juga angka pas ya. Nah, 15 itu angka ganjil, berarti antara angka 14 dan angka 15 itu pasti angka 14 dan angka 16 itu pasti angka 15. Jadi kita tinggal tarik garis ya, ini 15. Nah, ini tidak terlalu sulit ya anak-anak, pernah kalian juga menggambarnya pada saat di kelas 4 ya. Ini bentuk diagram batang. Kita lanjutkan. Nah, ada satu lagi namanya diagram garis. Diagram garis itu bentuknya garis ya. Nah, kita lihat menari itu kan tadi 9. Kita taruh titiknya di sini, titik. Terus poli 6, sini poli 6. Lanjut, senam 18, taruh sini 18 kasih titik ya. Terus basket 12 itu berarti di sini 12 kasih titik di sini. Terus 15 karate lihat 15 itu antara angka 14 dan 16, titik di sini kasih titik. Nah, semua titik yang kalian sudah buat, kalian hubungkan. Ya, di sini titik sini kita tarik garis pakai penggaris, tarik. Kita tarik garisnya, kita tarik garisnya, kita tarik garisnya. Jadilah diagram garis, ya. Oke, anak-anak, itulah penjelasan dari Miss Linda tentang cara menggambar diagram lingkaran dalam derajat dan persen, diagram batang, dan diagram garis. Nah, sekarang kalian ada tugas dari Miss Linda. Tugasnya apa, Miss? Yuk kita simak. Nah, gambarlah diagram lingkaran berupa persen dari data di bawah ini. Jadi data pemilik buku komik keren ya. Nama siswa Amir, banyak bukunya 10. Stefan ada 8. Boy ada 2 dan Susanti ada 5. Dari sini, dari data ini kalian akan menggambarkan diagram lingkaran berupa persen. Ingat ya, sebelum kalian menggambar diagram lingkaran dalam bentuk persen, kalian harus mencari dulu berapa besar sudut dari setiap siswa tersebut ya. Dari siswa Amir, Stefan, Boy, dan Susanti. Jadi kalau sudah mendapatkan besar sudutnya, kalian akan menggambarkan, baru bisa menggambarkan diagram lingkarannya. Nah, karena di sini mintanya persen, setelah mencari besarnya derajat, kalian juga harus menghitung besarnya persen dari setiap siswa tersebut ya. Dari Amir, Stefan, Boy, dan Susanti. Oke anak-anak, itu tugas kalian untuk menggambar diagram lingkaran berupa persen. Semoga kalian mengerti ya. Oke, terima kasih. Bye-bye.